Pak Nanato. Ya, selamat pagi, Selamat Bu, pagi, dan salam seluruh pendengar sehat. setia dari sehat selalu, salam sehat. Baik, ya Pak Nonato, kami baca informasi ini bahwa Bawaslu NTT sudah menerima ada beberapa laporan ya yang mana Bacalo ini mengeluhkan bahwa baliho sosialisasinya diturunkan pemilik rumah di tempat baliho yang dipasang begitu. Dan apakah ada informasi-informasi serupa semacam ini yang sampai dengan pagi ini masuk kepada Bawaslu NTT begitu Pak Nonato? Baik, terima kasih. Para pendengar setia RRI di mana saja berada, informasi yang kemudian kami dapatkan memang dalam kondisi 2 hari yang lalu masih kami dapatkan informasi yang adanya pengeluhan yang disampaikan oleh beberapa masyarakat khususnya yang mengaku dirinya bakal caleg yang mana juga sudah memasang beberapa alat peraga sosialisasi yang memang tidak sepengetahuan tuan rumah. Dan kita juga mesti mengetahui bahwa pelaksanaan pemilu ini juga akan ada tahapannya. Ya, tahapan kampanye sendiri kan baru akan dimulai sejak tanggal 28 November hingga tanggal 10 Februari nanti. Artinya pelaksanaan kampanye selama 75 hari itu baru akan berlangsung di bulan November. Namun juga kemudian kita mengidentifikasi dan melihat bahwa ternyata banyak juga yang sebenarnya maksud mereka itu adalah sosialisasi, namun ya justru lebih mengarah kepada proses-proses kampanye. Nah, sebagaimana yang kemudian kita ketahui bahwa definisi kampanye sendiri itu juga kemudian tidak dipahami oleh beberapa orang yang kemudian mengaku dirinya sebagai bacalek dari partai politik tertentu. Oke, ya jadi laporan ini malah dari beberapa oknum yang mengaku akan maju begitu ya menjadi caleg, bukan dari warga yang merasa terganggu dengan pemasangan baliho, Pak Nanato, atau ada informasi lainnya? Ya, begitu juga sebaliknya. Ada beberapa masyarakat yang juga kemudian ya menyampaikan itu kepada teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota bahwa mereka juga merasa terganggu dengan beberapa lokasi mereka yang mungkin area mereka juga tidak terpagar, tidak ada pagarnya, tapi itu masih menjadi lahan milik mereka tanpa pengetahuan juga kemudian beberapa pihak memasang baliho atau alat peraga. Ya, apalagi kemudian terdefinisikan bahwa alat peraga yang ada itu adalah alat peraga kampanye. Nah, sedangkan tahapan juga belum kampanye, tapi juga sudah dipasang. Oke, Pak Nonato, sebenarnya untuk aturan pemasangan baliho ini, apakah sudah ada sampai dengan hari ini dalam rangka pemilu ini, atau rujukan aturan mana kemudian yang bisa dipakai Bawaslu untuk menghimbau dan menertibkan baliho-baliho yang dipasang sembarangan ini? Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya sebelum kita ngomong lebih jauh soal kapan kemudian bisa dipasang, kita mesti juga memahami dulu apa itu definisi kampanye. Ya, kalau definisi kampanye sendiri sebagaimana kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 itu sudah jelas di situ bahwa kampanye itu sendiri itu merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan jalan menawarkan visi misi, program dan atau citra diri daripada peserta pemilu sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Ayat 35. Nah, kemudian di dalam prosesnya keluarlah Peraturan Komisi Pemilihan Umum yakni PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dan perubahan keduanya yakni PKPU Nomor 33 Tahun 2018. Itu jelas di dalam PKPU sebagaimana diatur khususnya di dalam pasal 25 ayat 1 ayat 2 dan juga perubahannya di PKPU 33 yakni di ayat 3 dan 4 di pasal 25 itu juga sudah menyampaikan secara tegas di situ bahwa yang namanya kampanye ya, yang namanya kampanye itu kalau ayat yang pertama itu jelas di situ bahwa partai politik yang kemudian telah ditetapkan sebagai peserta pemilu itu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye.
Nah, kalau misalnya penetapannya kan jelas di tanggal 14 Desember tahun 2022 kemarin. Nah, ini sudah jelas bahwa memang partai politik dilarang untuk melakukan kampanye. Termasuk juga misalnya pihak-pihak yang mengaku dirinya sebagai bacalek. Karena tahapan saat sekarang juga sementara tahapan verifikasi administrasi ke dalam kaitannya untuk proses pencalonan. Nah, bacalek juga belum tentu apakah dia kemudian nanti akan menjadi caleg atau tidak, karena juga sementara dalam proses verifikasi. Nah, kemudian di ayat yang kedua, ya mereka juga bisa kemudian partai politik melakukan sosialisasi, namun dengan catatan partai politik yang hendak melakukan sosialisasi tersebut, ya itu hanya dalam bentuk ya sosialisasi tentang pendidikan politik internal mereka sendiri dengan cara memasang bendera partai politik beserta pemilih dan nomor urutnya, ataupun yang kedua itu melaksanakan pertemuan terbatas dengan ketentuan 1 hari sebelum pelaksanaan rapat terbatas tersebut itu memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu. Nah, sedangkan di dalam PKPU nomor 33 tahun 2018 perubahan keduanya khususnya di ayat yang ketiga dan keempat itu jelas di situ juga disampaikan bahwa yang namanya pelaksana peserta dan tim kampanye itu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik khusus partai politik dengan menggunakan metode penyebaran bahan kampanye, pemilu kepada umum, alat peraga kampanye atau APK, dan juga media sosial yang memuat secara spesifik tanda gambar dan nomor urut partai politik di luar masa kampanye sebagaimana yang kemudian diatur di dalam ketentuan di pasal 24 ya ayat 1 kalau saya tidak salah. Nah, oleh karena itu sudah jelas sebenarnya kalau di dalam ketentuan yang ada ini semua mesti menahan diri karena belum boleh dilakukan yang namanya proses kampanye. Melalui media apapun ya. Juga itu adalah yang terpenting adalah unsur ajakan untuk memilih. Ya kita lihat sekali hati-hati di jalan, mohon doa dan dukungannya. Jangan lupa coblos, bahkan sudah jelas terang benderang dia katanya udah nomor urutnya sekian. Padahal nomor urut dan sebagainya itu kan masih sifatnya private di urusan internal partai politik yang mana masih di dalam proses verifikasi administrasi. Kita sendiri kemudian ya kalau jujur aja teman-teman KPU sementara melaksanakan proses verifikasi administrasi, ya mereka sangat menjaga kerahasiaan itu, termasuk kerahasiaan nomor urut dan sebagainya. Ini justru ya di internal partai politik sendiri mengumbar ya nomor urut sekian, nomor urut sekian. Dan kita juga belum tahu karena prosesnya juga masih verifikasi administrasi, akan ada DCF dan juga akan ada DCT. Oke. Ya, jadi ini dari rujukan atau aturan undang-undang ini yang berlaku, ini Bawaslu bisa menindak ya kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang terindikasi menjadi pelanggaran begitu, sudah bisa ditindak Pak Nonato? Ya, kita sudah bisa menindak itu. Ya. Oke. Kalau misalnya kita lihat di dalam ketentuan yang ada di dalam PKPU, khususnya di dalam pasal 78, ya proses yang kemudian kami lakukan memang pelanggaran yang ada, itu kita akan kemudian menyampaikan ya, penurunan atau pembersihan bahan kampanye tersebut. Yang tentunya sebelum prosesnya itu juga akan kita lakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Oke, ya Pak Nonato, oke. Jadi sudah bisa dilakukan penindakan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pak Nonato, apakah ada aturan yang secara jelas itu menyebutkan begitu ya lokus-lokus mana yang boleh dan tidak boleh dipasangi baliho atau banner atau flyer semacam itu yang berisi ajakan seperti yang tadi Pak Nonato sampaikan di awal? Apakah ada yang tertera begitu tidak boleh dipasang di lokus ini atau dan lainnya? Ya, yang pastinya bahwa proses untuk penentuan tempat dan lain sebagainya untuk pemasangan nantinya kan teman-teman KPU itu akan mengirimkan surat, akan mengirimkan surat kepada pemerintah daerah setempat untuk pemerintah daerah juga kemudian bisa membuat sebuah surat keputusan atau ketetapan yang berkaitan tentang lokasi-lokasi mana yang kemudian bisa dipasang dan tidak bisa dipasang. Nah, yang pasti kemudian jelas di situ lokasi-lokasi akan disampaikan. Tapi itu pun juga nanti akan disampaikan pada saat momen pelaksanaan waktu kampanye itu akan berlangsung. Nah, itu juga menjadi bagian daripada lampiran daripada jadwal daripada kampanye yang akan didiskusikan kemudian dibahas bersama-sama juga dengan teman-teman peserta pemilu nanti.
Oke. Nanti aturan itu akan dikeluarkan oleh KPU, Bawaslu yang nanti akan Ya, mengawasi begitu. Terakhir ini ya, Pak Nonato, sebelum Anda menyampaikan himbauan, kami juga ingin konfirmasi dulu agar lebih jelas begitu ya, untuk baliho ini yang isinya sosialisasi ini kan dibolehkan begitu ya, bakal caleg memasang spanduk. Yang masuk dalam kategori sosialisasi itu apakah seperti apa sih, edukasi atau seperti apa? Yang penting bukan sosialisasi untuk memilih begitu Pak Nonato? ya, kami tidak dalam prinsip memperbolehkan. Kami juga tidak Hmm, merekomendasikan boleh atau tidak. Kembali kemudian bagaimana mendefinisikan terhadap ketentuan normatif yang ada. oke. Nah, prinsipnya sudah jelas. Yang penting juga tidak ada penyampaian visi misi, kemudian program kerja, mengungkapkan citra diri dalam bentuk tanda gambar peserta pemilu maupun tanda nomor urut peserta pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah saya sampaikan seperti tadi. Mhm, mhm, Dan tentunya juga adalah unsur ajakan. Ya, mhm, kita bilang, oh ini kan hanya mohon doa dan dukungannya. Ya, kalau mhm. mohon doa dan dukungannya berarti Anda mengajak orang untuk mendukung Anda. Oke. Ketika misalnya Anda memberikan simbolisasi misalnya nomor urut Anda kemudian coblos nomor ini kan juga sebuah unsur ajakan yang walaupun tidak tertulis, Hmm, ya mereka katakan ini sosialisasi, ya sosialisasi, tapi kan juga kemudian terimplisit di dalamnya itu adalah unsur untuk kemudian mengajak orang memilih. hmm, Nah, hmm, oleh karena itu kami sebenarnya juga punya harapan lah bahwa yang pertama tentunya PKPU ini pertama ini hmm, juga mesti harus kemudian walaupun kemudian belum punya PKPU yang terbaru ya, hmm, karena setiap tahapan hari ini ya KPU dalam pelaksanaannya itu nanti akan mengeluarkan PKPU yang terbaru. hmm, Ya, paling minimal 2 PKPU yang pada pemilu sebelumnya ini bisa disosialisasikan oleh teman-teman KPU secara berjenjang, baik itu di KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota, hmm, karena ya produk ini adalah produk yang kemudian dibuat oleh teman-teman KPU yang mungkin nanti bisa bersama-sama dengan Bawaslu menjelaskan hmm, kepada teman-teman partai politik. Ya, prinsipnya kan kami hari ini adalah kerja mencegah itu lebih baik daripada mengobati, dan kerja hmm, mencegah ini adalah kerja yang sifatnya juga gotong royong. hmm, Kerja kita secara bersama-sama, kita menghindari ada upaya-upaya kampanye terselubung, tetapi juga mencegah sehingga sebelum ada tindakan-tindakan yang akan dilakukan, hmm, itu kita lakukan proses pencegahannya. Sosialisasi atau roadshow ini juga sudah kami lakukan sebenarnya. hmm, Pasca penetapan partai politik kepada partai politik di tingkatan provinsi, dan ya kalau misalnya sebelum rugi-rugilah konsultasilah aturan, hmm, konsultasilah hal yang sifatnya teknis kepada Bawaslu. Kita siap kok, hmm. baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Oke, ya. Pak Nonato, terakhir silakan Anda sampaikan bagaimana himbauan Bawaslu gitu ya untuk baik untuk peserta pemilu dan juga untuk masyarakat agar bisa sama-sama membantu kerja-kerja dari Bawaslu dan juga para pihak ini untuk kita sama-sama mengamankan proses menuju pemilu tahun 2024, Pak Nonato, silakan. Ya, yang pertama tentunya kita mesti menahan diri Mm, terhadap kampanye, karena kan kita tahu sendiri bahwa kampanye ini kan juga jatuhnya sebagaimana diatur di dalam PKPU 3 tahun 2018 itu akan dilaksanakan nantinya di tanggal 28 November. Ya, kita berharap bahwa tidak ada pihak-pihak yang kemudian melakukan proses kampanye sebelum jadwal, ya, sebelum jadwal tahapan itu kemudian berjalan. Sebab sebagaimana kemudian diatur di dalam PKPU maupun di dalam Undang-Undang Nomor 7, ya kita berharap bahwa ya janganlah ada kampanye di luar daripada jadwal. Sebab kalau misalnya kampanye di luar jadwal, maka ya bisa kita kenakan pasal 492 Undang-Undang Nomor 7. Jadi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU mm, berdasarkan tingkatannya, untuk setiap peserta pemilu itu sebagaimana diatur juga di dalam pasal 276 ayat 2, mm, itu bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama itu selama 1 tahun 12 bulan dan paling banyak denda itu sebanyak 12 juta rupiah. Nah, ini unsurnya unsur setiap orang kemudian yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal mm, dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, dan itu sudah jelas seperti tadi saya sampaikan dia maksud di dalam pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7. Sehingga janganlah kemudian proses ini kita lakukan proses
ya Hmm. penetapan atau penerapan sanksi pidana, ataupun misalnya di dalam PKPU 23 itu kemudian yang melanggar aturan itu kan juga kemudian bisa kita lakukan peringatan tertulis, penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat peraga, dan termasuk penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, dan media sosial, dan juga lembaga penyiaran. Intinya kan sosialisasi ini mesti terus kami sampaikan dan mencegah ini, dan bagi masyarakat ya juga harus tegas untuk kemudian melihat kalau misalnya ada pihak-pihak yang hendak melakukan pemasangan alat peraga, ya tergantung apakah kemudian masyarakat memberikan izin atau tidak, tetapi juga prinsipnya kampanye belum di dalam tahapan dan jadwal untuk saat sekarang. Sehingga ketika hal-hal tersebut dilakukan, ya maka masyarakat juga mesti punya kesadaran yang sama untuk memberikan informasi dan penjelasan, termasuk kepada pihak-pihak yang mengaku dirinya sebagai bacalek. Oke, ya jadi keterlibatan masyarakat juga ini pasti akan sangat membantu kerja-kerja dari Bawaslu dan juga para pihak untuk kita sama-sama mengamankan ya proses menuju pemilu tahun 2024 begitu Pak Nonato. Benar sekali. Intinya mencegah lebih baik daripada mengobati seperti yang Pak Nonato sampaikan tadi begitu ya. Baik. Ya, betul. Terima kasih Pak Nonato untuk informasi-informasi selanjutnya. Kami juga mohon update-nya melalui RRI ND. Selamat bekerja menuju pemilu 2024 Pak Nonato. Selamat pagi. Terima kasih. Salam sukses selalu. Baik, terima kasih. Selamat pagi.